Haleluya, puji Tuhan dan kasih Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita. Nyanyikan manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu ya Bapa, buat kasih setiamu yang begitu ajaib, yang sudah meliharakan kami sepanjang minggu lamanya, dan sore ini kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk dapat memuji muliakan namamu, tinggikan agungkan Engkau di atas segala perkara. Sebab itu ya Bapa di surga, kami berdamai dengan Engkau, persekutukan roh kami dengan rohmu, dan kemuliaan kasihmu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami sore ini. Setiap pujian Engkau urapi, mendatangkan kekuatan dan sukacita dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya tak terbatas atas setiap kita. setia Allah adalah selama-lamanya. Dia adalah gunung batu kekuatan kita. Haleluya.
Puji Tuhan, biarlah kita boleh memuji muliakan Dia. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu.
ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajarkan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja yang mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Apapun juga yang kita alami saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana. Seburuk apapun itu kadang-kadang, tapi kita harus percaya dan yakin bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
sukacita penyertaan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh layakkan, kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Dan biarlah melalui pujian ini senantiasa boleh memberkati setiap kehidupan kami, membawa kehidupan kami senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Baik surga, biarlah Engkau sendiri memberkati anak-Mu yang melayani dalam pujian dan musik semuanya. Kami serahkan semua mereka dalam tangan Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap pelayanan mereka, berkati dalam kehidupan pribadi mereka Bapa. Baik surga, Kau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu, firman yang boleh membentuk setiap kehidupan kami untuk lebih hari lebih baik dalam Engkau. Bapa, Kau urapi sebentar hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, berjalan melalui hamba-Mu Bapa, yang boleh membawa kami anak-anak-Mu berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Urapi juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah melalui firman-Mu boleh membawa kehidupan kami lebih baik dalam Engkau, membawa kehidupan kami senantiasa hidup benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore, selamat ketemu di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari saudara sekalian, kami masuk dalam firman Tuhan. Kami buka Alkitab kami di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah saudara-saudara sekalian, kita boleh melihat keadaan dunia hari-hari ini yang cukup menggentarkan, cukup mengkhawatirkan dengan keadaan di sekitar kita. Dengan virus yang begitu mematikan, menakutkan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita sore hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dia katakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan. Jadi Tuhan berikan kesempatan kepada kita dalam apapun yang kami hadapi. Jangan ada kekhawatiran. Tuhan membawa kehidupan kita untuk kita banyak berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, dia katakan apa kepada kita? Matius 6 ayat 27 berbunyi begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara sekalian, kita boleh melihat keadaan dunia sekarang, orang pada khawatir sana sini. Tapi firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara sekalian, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kekhawatiran itu membawa kehidupan kita itu menjadi takut, menjadi bimbang, sehingga keadaan fisik kita menjadi lemah. Dengan keadaan fisik kita menjadi lemah, maka banyak penyakit bisa masuk. Tapi Tuhan katakan kepada kita dalam ayat mas kita tadi, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi, walaupun seperti sekarang orang takut, orang khawatir ini dan itu, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Serahkan di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 27 berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara sekalian, kita boleh melihat saudara sekalian, pada saat murid-murid Tuhan suruh menyeberang laut itu, apa yang terjadi? Di tengah pelayaran mereka diperhadapkan kepada angin sakal. Angin sakal itu saudara sekalian bukan angin dari belakang atau dari kiri kanan, tidak. Angin sakal itu adalah dari depan. Dan itu mau menghalangi pelayaran daripada murid-murid saat itu. Mereka berusaha takut. Saudara-saudara sekalian, untuk kita apa? Sekarang ini kita hadapi banyak pencobaan, banyak perkara yang kita hadapi, kesulitan dalam usaha kita, kesulitan dalam rumah tangga kita karena virus ini semua harus di rumah saja. Saudara-saudara sekalian, tidak sedikit orang khawatir, tidak sedikit orang takut, seperti murid-murid dihalangi oleh angin sakal. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus di atas bukit berdoa untuk murid-murid. Tuhan Yesus tahu persis apa yang dihadapi murid-murid saat itu. Dan kita boleh melihat firman Tuhan katakan kepada kita, malam itu juga, kira-kira jam 3, Tuhan berjalan di atas air untuk datang kepada murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, di sini Tuhan tidak pernah ulur waktu untuk menolong orang yang berseru kepada Dia. Walaupun Tuhan berada di atas bukit saat itu, tapi Dia matanya tertuju kepada murid-murid. Sekarang saudara sekalian, Tuhan ada di atas, di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Dia melihat saudara dan saya menghadapi angin sakal, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah yang besar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Waktu Tuhan Yesus sampai kepada murid-murid berjalan di atas air, saudara sekalian, apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid saat itu? Tenang, aku ini, jangan takut. Bagi kita apa saudara ayat itu berbicara? Bagi kehidupan kita, untuk kehidupan kita mau memandang kepada Tuhan, seperti murid-murid yang Tuhan katakan, tenang, aku ini, supaya murid-murid itu memandang kepada Tuhan yang ada di depannya. Saudara sekalian, Tuhan ada di hadapan kita. Menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita dipermainkan oleh banyak masalah dan percobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi apa kepada kita? 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita diombang-ambingkan oleh pencobaan. Dan saya tahu, tidak sedikit kehidupan yang berada dalam suasana ini, takut, bimbang, khawatir. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kalau kita takut, kita bimbang, kehidupan kita ini sama dengan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, melepaskan kita dari masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Karena ayat ini mengatakan, Dia tidak membiarkan kita dicobai lebih daripada kemampuan kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu murid-murid pada saat itu berada dalam keadaan apa? Takut, khawatir. Malam itu Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk menenangkan kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, coba kita baca ayatnya. Yesaya 63 ayat yang ke-9. Dia katakan begini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya.
ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan kepada kita, bukan seorang duta atau utusan yang dia kirim kepada kita. Pada kehidupan kita berada dalam kesesakan, dalam keadaan kehidupan kita berada dalam ketakutan, Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Firman Tuhan katakan, dan menggendong kita dalam kelemahan kita. Dia mengangkat kehidupan kita. Dan dia katakan di sini apa? Dia menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Artinya saudara sekalian, kehidupan kita ini ada dalam gendongan Tuhan untuk mendapatkan ketenangan daripada Dia. Saudara sekalian, coba kita lihat lagi ayat di dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Apa dia katakan kepada kita? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara sekalian, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita ada di telapak tangan daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu. Kami selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita mau takut apa saudara sekalian? Walaupun dunia cukup menggentarkan kehidupan kita hari-hari ini, tetapi kalau kita berada di dalam tangan daripada Tuhan, ketenangan kita dapatkan. Karena Tuhan katakan kepada murid-murid apa? Tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan berkata kepada saudara sore hari ini, menghadapi segala masalah, menghadapi segala pergumulan, Tuhan katakan lewat firman-Nya, tenang, jangan takut, aku ini. Kita ada dalam gendongan Tuhan. Kita ada di dalam kasih sayang perhatian daripada Tuhan. Apa menjadi masalah kita saudara sekalian? Kalau benar-benar kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, coba kita baca ayatnya. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara sekalian, dia katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita saudara sekalian bukan cuma tubuh ini tok yang dipelihara oleh Tuhan. Segala perkara Tuhan pelihara dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, keadaan kehidupan kita. Tuhan pelihara. Firman Tuhan katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang Tuhan minta dari saudara dan saya apa? Percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak saudara sekalian, semuanya beres. Kenapa? Kita ada di dalam tangannya Tuhan. Tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Dia katakan apa kepada kita? Yesaya pasal 55 ayat 6 berbunyi demikian. Carilah Tuhan sementara Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini saudara sekalian, cari Tuhan hari-hari ini. Dalam segala masalah pergumulan kita, hanya bersama dengan Tuhan saudara sekalian, kita bisa melewati semua. Untuk itu cari Tuhan sementara Ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama Ia dekat. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh membawa kehidupan kita untuk mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat melewati segala masalah pergumulan yang di hadapan kami. Mari kami nyanyikan nyanyian Bersamamu Bapa.
Saya serahkan kepada Papi. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau tanamkan, meteraikan firman dalam setiap hati kami. Jadikanlah kami anak-anak Allah senantiasa berjalan bersama-Mu dan menikmati satu persekutuan yang indah di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu meteraikan semua kerencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu sore ini. Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu yang sebegitu ajaib, kesetiaan-Mu yang begitu dahsyat nampak atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau mau berkati, melewati masa-masa yang sulit dengan serangan penyakit yang begitu dahsyat. Tapi kami percaya Bapa, bersama-Mu kami boleh mengatasi segala perkara. Tiada perkara yang mustahil bagimu. Kuasa Allah itu dahsyat di atas segala perkara, dapat menghancurkan segala kuasa penyakit apapun. Terima kasih Bapa, Engkau jaga, Engkau lindungi bangsa tercinta ini untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Hamba juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Bapa. Engkau berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat marifat-Mu untuk membimbing bangsa tercinta ini berjalan dalam kemuliaan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, turunlah atas kamu senantiasa dalam keluargamu berkat dan setianya, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai Yesus datang kembali pada hari Maranatha. Angkat kami semua yang masuk dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Bapa, terima